Assalamualaikum. Kenalan yuk, biar akrab. Hihihihi. Selamat menonton. Selayang Pandang Bahasa Indonesia. Nah teman-teman, di dalam materi Selayang Pandang Bahasa Indonesia ini, kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928 Masehi. Dan hari itu pula diperingati sebagai peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin atas usulan Muhammad Tabrani. Pada poin ketiga tertera bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan Republik Indonesia. Dan pada saat itu, masyarakat Indonesia bertanya-tanya apa itu bahasa Indonesia dan mengapa ikrar tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan menggunakan bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu karena pada saat itu bahasa Melayu merupakan bahasa asli suku Melayu yang mendiami wilayah di Riau. Ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu kemudian diadopsi sebagai bahasa Indonesia, yaitu karena faktor sejarah, kemudian bahasa mudah dipahami, kemudian sudah digunakan sebagai bahasa sastra, dan yang terakhir sudah digunakan dalam bahasa korespondensi. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain sebagai bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa pendidikan, bahasa perdagangan, bahasa etnik, bahasa sosial, dan juga menjadi bahasa keagamaan. Selain mempunyai banyak fungsi, bahasa Indonesia juga mempunyai kedudukan yang sangat penting, antara lain sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa persatuan. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukannya sebagai bahasa negara membuat bahasa Indonesia lebih utama dibandingkan bahasa lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu juga, bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di mata dunia. Selain menjadi bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa persatuan, yang artinya ratusan bahasa daerah di Indonesia disatukan dalam satu bahasa persatuan, tujuannya untuk menjaga keaslian bahasa daerah yang ada. Selain itu juga agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan saudara setanah airnya. Nah teman-teman, gimana videonya? Semoga cukup membantu teman-teman ya untuk mengenal lebih jauh apa itu Selayang Pandang Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sedikit pesan dari aku, banggalah akan bahasa dan keanekaragaman yang bangsa kita punya, dengan cara melestarikannya dengan sebaik mungkin, agar senantiasa menghormati kerja keras para pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia ini. Oke teman-teman, sekian video pembahasan tentang Selayang Pandang Bahasa Indonesia. Semoga membantu dan tolong di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.